Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan zakirin, hamdal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa billahi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Untayan kalimat puja, puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rangkaian selawat dan salam yang kita juga haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan taklim kita di malam yang berbahagia ini yang kita buka dengan tahmid dan selawatnya, kiranya majlis kita senantiasa dalam curahan rahmat, ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, bapak anda, ibunda, hadirin dan hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Tema kajian fikih kita malam ini tentang pertanyaan yang disampaikan kepada saya di pekan yang lalu oleh jemaah mengenai adanya pernyataan kalau duduk istirahat dalam sholat kita yang memperantarai rakaat kita. Itu kata yang bertanya. Saya dengar Ustadz katanya, itu katanya nggak boleh dibuat, nggak boleh dilakukan. Ya. Duduk istirahat, bahasa fikihnya julus istirahah. Kira-kira gimana sebenarnya tentang status terapan julus istirahah ini, ya, duduk yang memperantarai rakaat kita, ya, apakah boleh dilakukan atau seperti pertanyaan yang disampaikan kepada saya dari jemaah yang mendengar, ya, ada yang menyampaikan katanya nggak boleh, ya, nggak begitu cara sholatnya, itu nggak dibenarkan. Kira-kira Bapak Ibu tahu yang saya maksudkan dengan julus istirahat, duduk, ya, di dalam sholat kita yang memperantarai rakaatnya. Ketika kita ingin bangkit, seperti tadilah sholat maghrib kita, di rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, gimana kita bangkitnya? Nah, kita mau bangkit, apakah kita bangkit langsung atau kita bangkit dengan duduk sebentar? Nah, rehat di posisi duduk sebentar sebelum kita bangkit. Nah, itulah namanya julus istirahat. Okay. Jadi tentang duduk, ya, di dalam sholat kita, ya, itu ada yang sunnah, ada yang wajib sebagai rukun. Jadi duduk dalam sholat kita itu ada yang wajib, ya, statusnya sebagai rukun, ada yang sunnah. Tentu yang wajib sebagai rukun
nggak mungkin kita tinggalkan, ya nggak sah sholat kita, batal lah. Tapi kalau yang sunnah, tentu ya tidak mengapa jika ditinggalkan. Nah, tinggal lagi dilihat juga yang mana sunnahnya, gimana sunnahnya. Ya. Yang wajib, ya duduk yang wajib, insya Allah Bu, semua dapat kebagian, tenang-tenang aja. Lengkap dengan snacknya insya Allah. Ya. Kita fokus ke taklimnya, jangan fokus ke teh manisnya. Ya. Dapat semua insya Allah. Saya tenang-tenangnya dapat saya. Duduk dalam sholat yang statusnya wajib sebagai rukunnya, tentu duduk di antara dua sujud yang pertama, yaitu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Yang nggak melakukan duduk di antara dua sujud, ya nggak salah sholatnya. Orang itu rukun sholat, ya wajib mesti dilakukan. Duduk yang memperantarai dua kali sujud kita di setiap rakaatnya, ya itu sujud rukun, duduk rukun sholat. Nah, yang kedua adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, ya duduk ya di akhir sholat kita ketika kita bacakan bacaan tasyahud akhirnya, at-tahiyatul mubarakatuh sampai selesai. Nah, itu duduknya itu wajib kita lakukan, statusnya sebagai rukun sholat. Nah, ini dua duduk yang wajib di dalam sholat kita karena statusnya sebagai rukun, ya nggak bisa kita abaikan, nggak bisa kita tinggalkan, tetap kita harus lakukan. Ya tentu selagi kita bisa melakukannya. Ya, mana tahu ada orang yang sholatnya nggak bisa duduk, lain cerita. Okay. Berbaring misalnya. Nah, itu dua bentuk duduk yang dia wajib dilakukan dalam sholat kita sebab statusnya sebagai rukun sholat. Adapun duduk yang sunnah bukan wajib statusnya, sunnah termasuk sunnah sholat. Ya sebagaimana keterangan sunnah, namanya sunnah. Kalau andai kata kita nggak lakukan, kita nggak buat, ya sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Ya. Nah, tinggal lagi ya sayang. Kenapa? Tertinggalkan dari kesempatan mendapatkan nilai pahala dengan amalan sunnah tersebut. Yang sayang dia tidak lakukan. Oke? Nah, jadi sunnah, duduk sunnah dalam sholat, ya itu setidaknya ada dua. Kalau tadi dua duduk yang wajib sebagai rukun dalam sholat, nah juga ada dua duduk yang sunnah di dalam sholat. Ya. Yang pertama duduk tasyahud awal. Duduk tadi kita sholat maghrib rakaat kedua kan duduk kita semua sama imam kita kan. Nah itu duduk sunnah, nggak wajib itu. Andai kata misalkan tadi sholat maghrib, misal contoh saja, tapi tak usah dibuat. Ini sekedar menyampaikan kajinya. Nah, jangan dibuat, karena dibuat pun kurang bagus. Apa itu? Misalkan tadi, mana tahu di antara kita yang rakaat kedua tadi kita bersama imam, ya kan? Imam kita tadi, ananda imam kita tadi, ya macam mana biasa sholat kita lah selama ini. Rakaat kedua duduk baca tasyahud awal. Kan itu duduk kita tadi. Nah, andai kata ada di antara kita tadi misalkan sengaja dia berdiri, aku nggak mau duduk tasyahud awal, aku berdiri aja langsung ke rakaat yang ketiga, gimana sholatnya? Cuman kira-kira kalau begitu? Misalkan ada yang ambil pilihan itu, ada yang buat putusan itu. Tak usah aku duduk tasyahud awal sama orang nih, sama imam, sama jemaah, berdiri aja lah, ya kan? Pas pula, mohon maaf nih, bebisul pula pantatnya misalkan, minta maaf, ya kan? Payah kali duduk, berdiri aja lah misal, eceknya lah gitu. Cemana hukum sholatnya tetap sah. Makmum yang sengaja sadar, ya
tidak ikut duduk tasyahud awal dengan imamnya, dia langsung berdiri saja. Nanti kutunggu aja orang nih, imam sama jemaah, ketika berdiri di rakaat yang ketiga, misalkan. Sholat si makmum tadi tetap sah. Nah, beda kata ulama, beda kalau dia bangkitnya nggak sengaja, nggak sadar dia bangkitnya. Bangkit dia begitu. Nah, rupanya imamnya duduk tasyahud awal. Nah, kalau begitu dia diharuskan duduk lagi, ikut dengan imam. Nah, itu bedanya. Bisa Bapak Ibu paham ini? Bisa paham ini keterangannya? Bisa dipahami? Nah, jadi kalau ada makmum yang sengaja tidak mau ikut duduk tasyahud awal dengan imam, dia berdiri langsung ke rakaat yang ketiga, sholat si makmum tadi tetap sah, ditunggunya. Tapi kata ulama, sunnah untuknya kembali duduk, sunnah. Ikutilah imam kembali. Itu. Tapi kalau dia nggak mau, nggak, aku berdiri aja, nggak apa-apa. Sholatnya sah. Tapi tentu cacatlah sedikit nilainya, berkuranglah nilai pahala sholatnya. Kenapa? Nggak ngikuti imam, walaupun dengan amalan sunnah seperti ini. Nah, jadi makmum tadi contohnya, ya, kasus ini dia tidak batal sholatnya. Kenapa? Nah, dalam hal seperti ini dianggap dia meninggalkan sunnah, karena duduk tasyahud awal bukan kewajiban. Ya, kasus ini saja, bukan kasus yang lain. Nanti kasus lain lagi hukumnya. Kasus ini, kasus ketika makmum tidak ikut tasyahud awal dengan imamnya, sholatnya tetap sah. Nah, ini keterangan saya ini menegaskan bahwasanya duduk tasyahud awal itu sunnah. Nah, kalau sekira dia wajib, nggak boleh makmum meninggalkannya, nggak boleh makmum mengabaikannya, dan nggak boleh siapapun yang sholat tidak mengerjakan yang wajib sebagai rukun sholatnya, nggak sah sholat. Itu yang pertama, ya, yang tidak ikut imamnya duduk tasyahud awal, sah sholatnya. Ini bukti bahwasanya duduk itu sunnah. Kemudian yang kedua adalah duduk istirahat yang kita sampaikan di awal tadi, di pembuka majelis kita. Duduk istirahat. Duduk apa ini? Duduk memperantarai rakaat kita. Nah, ketika contohnya, ketika kita mau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, atau bangkit dari biasanya rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat. Nah, ini kita disunnahkan untuk bangkit itu jangan langsung bangkit begitu saja, ya. Jadi bangkit dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, atau sujud yang kedua di rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat. Nah, ketika kita bangkit jangan langsung berdiri tegak, tapi kita duduk sebentar. Itu namanya julus istirahat. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, itu sunnah hukumnya. Kok ada jemaah yang menyampaikan ke saya karena dia ada mendengar, katanya nggak boleh itu dilakukan, ya, itu salah dilakukan dalam sholat. Begitu pula pernyataan. Enggak, itu yang salah, itu yang clear, ya. Duduk istirahat itu sunnah hukumnya, termasuk min hayatis sholat, termasuk sunnah hayat dalam sholat. Nah, Bapak Ibu masih ingat ada dua amalan sunnat kategorinya dalam sholat kita, istilahnya, sebutannya. Yang pertama sunnah hayat tadi itu, contohnya duduk istirahat, ya. Paham Bapak Ibu ini kan? Paham? Duduk istirahat, duduk yang memperantarai rakaat kita sebelum bangkit ke rakaat yang berikutnya. Dari sujud yang kedua jangan langsung tegak berdiri, duduk sebentar, kasih sedikit jeda dengan duduk kita sebelum berdiri, ya, sempurna. Paham Bapak Ibu kan? Nah, itu contoh sunnah hayat. Ada satu lagi sunnah dalam sholat dengan istilah sebutan sunnah abad. Sunnah abad.
Seperti apa yang tadi contoh yang pertama, duduk tasyahud awal. Jangan lupa ya, beda istilahnya, beda kategorinya, beda juga nanti cara kita mengalaminya. Kalau sunnah hayat seperti duduk istirahat tadi itu kalau kita nggak buat, ya udah nggak ada masalah, berdiri aja gitu deh. Ya, cuma macam mana tadi kita katakan, semua yang disunnahkan kalau kita tinggalkan sayang, nggak dapat pahalanya, kan begitu. Cuma bedanya sunnah hayatnya, sunnah hayat yang tadi contohnya duduk istirahat, kalau kita nggak buat ya sudah, tinggal begitu saja. Tapi kalau sunnah abal, contoh dari duduk tasyahud awal, kalau kita nggak buat karena kita lupa, misalkan kita nggak duduk tasyahud awal karena lupa berdiri kita, kalau sunnah abal seperti duduk tasyahud awal, kita sunnah untuk sujud sahwi sebelum selesai sholat kita. Nah, itu bedanya, Bapak Ibu. Itu bedanya kalau kita tidak melakukan antara sunnah hayat dengan sunnah abad. Sunnah hayat ketika kita nggak buat ya sudah, lewat begitu saja tanpa ada anjuran untuk istilahnya menutupinya, menggantikan kekurangannya dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah abad, kalau kita nggak buat, lupa kita melakukannya, ada anjuran, kesunahan untuk kita menutupi dan menggantikan kekurangan itu dengan sujud sahwi. Oke, itu bedanya status sunnah hayat dan sunnah abad. Jangan lupa, ya. Tetapi tetap dua-duanya sunnah. Jadi duduk di antara duduk yang memperantarai rakaat sholat kita disebut namanya julus istirahah. Terjemahannya duduk istirahat, jeda, menjedai antara rakaat yang satu dengan yang berikutnya. Jadi itu sunnah, bukan seperti pernyataan jemaah saya menanyakan itu, yang dia dengar katanya itu nggak boleh, nggak begitu, salah caranya. Enggak, itu sunnah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Siapa saja, ya, bukan karena orangnya sudah tua, misalkan. Kalau yang tua payah dia bangkit, jadi dia pakai ancang-ancang duduk istirahat, maka dibolehkan. Enggak. Oleh karena itu bagi yang muda nggak boleh melakukan. Tua muda siapapun yang sholat sunnah untuk duduk istirahat tadi. Oke, dan Bapak Ibu, jadi duduk istirahat itu jelasnya seperti duduk yang dilakukan biasanya oleh ibu-ibu kalau sholat tasbih. Gimana ibu-ibu sholat tasbih? Ketika ibu mau bangkit ke rakaat yang berikutnya, gimana sholat tasbih ibu? Ibu duduk lagi kan? Habis bangkit dari sujud yang kedua, ibu duduk kan? Bapak-bapak paham ini kira-kira? Bapak tak paham. Kenapa? Bapak-bapak jarang sholat tasbih, ya kan? Betul kan? Jarang orang nih yang rajin ibu-ibu. Bapak tak tahu pun orang ini, mungkin mohon maaf ini tahu bapak sholat tasbih. Bapak tahu sholat tasbih, agak tahu orang nih. Karena emang tak pernah orang nih buat, mungkin sekali-sekali lah mungkin sholat tasbih. Sholat tasbih itu bapak-bapak, ibu-ibu kita ini rajin sholat tasbih, khususnya Ramadan kan Bu. Sholat tasbih itu 4 rakaat dengan memuat 300 kali bacaan tasbih di dalamnya. Setiap rakaat terdapat 75 kali tasbih. Bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu dia. Boleh ditambah sempurnanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah itu sholat tasbih. Dibaca tasbihnya itu di 4 rakaat itu sebanyak 300 kali. Banyak pahala orang-orang nih rajin dalam sholat tasbih. Nah, setiap rakaatnya di 75, saya katakan 75 kali dibaca di setiap rakaatnya. Di mana lah itu dibaca 75 kali setiap rakaatnya. Biasa ibu-ibu nih dibacalah 75 kali itu pertama sebelum ruku. Bisa Bapak bayangkan ini, selesai bacaan surat, habis Fatihah kan baca surat lagi, ya oke? Bisa nih, paham nih? Habis baca Fatihah baca surat kan? Sebelum ruku baca tasbihnya 15 kali.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali dibaca. Selesai, baru ruku. Nah, ruku, baca tasbih ruku. Baca dulu tasbih ruku. Subhanallahil azim wa bihamdi. Baca 3 kali, baru baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. I'tidal, bangkit, Rabbana sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban fi. Baca misalnya baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Begitulah seterusnya, setiap gerakannya 10 kali. Sujud 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali. Nah, masing-masing rakaatnya terdapat 75 kali tasbih. Paham Bapak ini udah? Paham dah? Nah, supaya lebih paham lagi Pak, amalkan. Lebih paham lagi. Nah, kalau Bapak betul paham, ingat, amalkan. Diamalkan. Paling tidak kata Nabi ngamalkannya sekali seumur hidup. Udah ngamalkan ini Pak? Belum? Udah Pak Ucok udah ngamalkan? Tasbih? Udah. Nah, sekali seumur hidup kalau bisa, kalau enggak sekali setahun sekali, macam sholat hari raya buat. Kalau mau paten lagi sebulan sekali, mau paten lagi seminggu sekali, mau paten kali setiap hari sekali. Mau paten lagi sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali. Nah, kalau mau, besar pahalanya, besar kali pun. Nah, supaya nggak lupa, supaya ingat terus, dipraktekkanlah, diamalkan. Insya Allah apa yang kita amalkan kita nggak lupa. Nah, jadi amalkan sholat tasbih tadi. Coba itu. Saya sebut tadi. Setiap rakaatnya terdapat 75 kali tasbih. 75 kan? Tasbih yang pertama kali dibaca sebanyak 15 kali. Saat selesai dari bacaan Fatihah dan surat setelah Fatihah sebelum ruku. Waladhdallin amin. Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum ruku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. 15 ya. Ruku 10 kali 25. I'tidal 10 kali 35. Sujud pertama 10 45. Duduk di antara 2 sujud 10 55. Sujud yang kedua 10 65. Mana 10 lagi? Tadi 75 saya katakan. Setiap rakaat 75. Mana 10 lagi? Di mana 10 laginya? 10 lagi sisanya itulah dibaca ketika duduk istirahat. Duduk istirahat yang kita bincangkan ini. 10 lagi sisanya supaya dia lengkap 75 di setiap rakaatnya. Yang 10 terakhir sisanya dibaca ketika saat duduk istirahat. Selesai sujud yang kedua, mau bangkit ke rakaat yang kedua, itu. Selesai sujud yang kedua, sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, kita duduk. Baca 10 kali tasbih supaya lengkap dia 75 setiap rakaatnya. Selesai baru kita berdiri. Nah, itu duduknya duduk istirahat. Ya, dibaca tasbih itu 10 kali. Itulah duduk istirahat. Sampai-sampai untuk sholat tasbih pun dibaca tasbihnya di duduk istirahat. Ya, ini cara pertama, ibu-ibu yang ibu buat begitu caranya, betul kan? Cocok, betul. Nah, ada cara kedua yang ibu-ibu mungkin nggak pernah lakukan. Ada 2 cara sholat tasbih. Cara yang kedua, di duduk istirahat itu, di duduk istirahat tidak dibaca tasbihnya. Nah, Bapak, dipaham kira-kira? Cara yang kedua, di duduk istirahat tadi untuk menggenapi 75 itu nggak dibaca tasbihnya. Pertanyaannya, di mana dibaca? Nah, ini cara yang ibu-ibu belum pernah lakukan, betul kan? Nah,
Jadi kata ulama, cara yang kedua, saya pribadi lebih cenderung cara yang kedua daripada cara yang pertama saya sebutkan yang ibu biasa lakukan. Cara yang kedua, 10 lagi sisa tasbihnya yang dibaca di duduk istirahat itu dialihkan, dipindahkan, sebab di duduk istirahat nggak dibaca. Supaya apa? Supaya duduk istirahat sholat tasbihnya sama dengan sholat-sholat yang lain. Sebab yang namanya duduk istirahat di semua sholat tidak ada bacaannya, kan begitu kan? Ya kan? Duduk istirahat tanpa bacaan, seperti duduk kita tadi lah. Duduk kita rakaat pertama ke rakaat ketiga, kalau zuhur rakaat ketiga ke rakaat keempat, mana ada bacaannya? Sekedar duduk tumakninah langsung kita berdiri tanpa baca. Jadi kata ini pendapat saya pribadi juga, supaya seragam, walaupun sholat tasbih yang namanya duduk istirahat tak usah juga dibaca. Kenapa? Karena sebab duduk istirahat itu nggak ada bacaan hakikatnya. Kenapa mesti dibaca 10 kali di situ? Tapi nggak apa-apa, karena ini sholat tasbih. Nah, tapi supaya seragam sholat kita, di mana duduk istirahatnya nggak baca tasbih, maka yang 10 itu dipindahkan, dialihkan. Kemana dialihkan? Nah, cara yang kedua. Yang mana itu? Cara yang kedua ini, ketika berdiri dibaca 25 kali tasbih. Macam mana bacanya? Begini bacanya, ngamalkannya. Ini ibu-ibu pernah ngamalkan. Sama juga seperti ibu-ibu nggak pernah sholat tasbihnya 4 rakaat dipisah 2 rakaat 2 rakaat. Pernah? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Itu juga contohnya itu. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu kita sholat tasbihnya siang. Kalau ibu sholat tasbihnya malam, ibu sunnah buat 2 rakaat 2 rakaat. Sholat tasbih kalau dikerjakan malam hari itu sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi biasanya ibu-ibu sholat tasbihnya 4 rakaat non-stop sekali salam, macam zuhur sholat tasbihnya. Betul kan Bu? Kalau siang betul. Kalau siang seperti itulah afdal sholat tasbih.